Halo, Moses. Pagi, Moses Zepa. Yuk. Pagi, Idam, Winnie, Matthew. Pagi, Kineta. Oke Kak. Yuk. Pagi, Nehemia. Pagi, Peter. Pagi, Faith. Pagi Kak. Yuk, satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Siapa yang bersedia pimpin doa? Silakan. Siapa yang bersedia buat pimpin doa? Silakan. Kak Bandar, tunggu nih. Kita mau bahas apa hari ini ya. Hari ini kalau soalnya beres, presentasi kalian beres, kita masuk materi baru namanya logaritma ya. Kita akan belajar logaritma ya. Pagi, Faye. Yuk, satu orang pimpin doa dulu ya adik-adik yuk. Sebelum kita mulai yuk. Siapa mau pimpin doa silakan. Kita mau lanjut sekarang. Yuk, silakan. Kelas 10 siapa yang mau pimpin doa? Bebas siapa aja ya. Yuk, silakan. Kelas 10 siapa mau pimpin doa? Yuk. Yuk, siapa yang bersedia pimpin doa silakan. Peter Gaspit. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yuk silakan kelompok 1 nomor 6, kelompok 2 nomor 8. Langsung kita gas. Kita mau efisienkan waktunya. Kak Bandar kasih waktu 5 menit buat presentasi masing-masing kelompok. Biar kita masuk ke materi baru hari ini tentang logaritma ya. Kita mau belajar logaritma. Apa itu logaritma? Oke. Yuk silakan. Siapa? Yuk atur barisannya masing-masing ya. Siapa mau presentasi, siapa mau jelasin, siapa mau share screen. Yuk. Kak, kelompok satu ini tapi kayaknya kita nggak jadi pakai geografinya Kak. Nggak pakai GeoGebra, tapi ada jauh udah digambarin. Udah Kak. Boleh dikirim di grup nggak, Mas? Oh, oke Kak. Ya. Langsung kirim grup atau mau share screen? Bebas kalau share screen bisa, share screen. Gitu. Silakan. Kalau mau share screen bisa, share screen aja. Bagus. Oke. Kelompok 1 berarti nomor 6 ya. Kita mau lihat gambarnya segitiga apa sih itu? Segitiga apa segi 4 apa segi 5? Yuk. Gas, kelompok 1 silakan. Kelompok 2 udah aman, Zep? Cipa dan kawan-kawan sudah aman kelompok 2? Aman Kak, aman. Aman, oke. Yuk, silakan kelompok 1 dulu berarti. Kak Bandar Sebentar sambil, Kak. iya silakan. Kak Bandar sambil siapin materi logaritmanya ya. Kalau mau share screen tinggal langsung share screen ya adik-adik ya.
Ya, Oke. Yang atasnya ya lebih dari sama dengan 2x 2x lalu 2 itu kurang jelas kan? Iya, nggak apa-apa. 2 Nggak apa-apa. 2y Lebih besar lebih dari dari sama dengan 2x. X, ya. 2y plus kali kurang dari 20 x plus y lebih dari sama dengan 3. Yang satunya y lebih dari sama dengan 2x. Jadi x-nya 0, 5. Y-nya 0 terus 10. Nomor 2, yang keduanya 3y lebih dari sama dengan 2x, x-nya 0, n 15, y 10 dan 0 dan 10. Yang tiga 2y plus kali kurang dari sama dengan 20, x-nya 0 dan 15, y-nya 10 dan 0. X plus y lebih dari sama dengan 3, x-nya 0 dan 3, y 3 dan 0. Jadi yang D jawabannya segi 4. Daerah penyelesaiannya berarti segi 4 ya. Coba jangan dilepas dulu, Mas. Share screen lagi nggak apa-apa. Coba biar kita lihat gambarnya. Mas boleh share screen lagi, Mas. Nah, kita lihat gambarnya ya. Oke. Yang diarsir itu berarti daerah penyelesaiannya bukan? Mas? Kayaknya iya sih kata. Oke. Bener ya? Ini kerjainnya kalian barengan ya? Atau hanya beberapa aja? Nggak apa-apa. Kalaupun hanya beberapa aja, Kak Bandar harap yang satu kelompoknya ngerti nih yang dikerjain. Gitu. Oke, karena kalau lihat yang diarsirnya, itu harusnya gambarnya segitiga. Bener nggak? Bener nggak adik-adik? Bentar Kak, itu yang harusnya yang itu yang gambar ini bukan yang ini, yang satunya lagi, yang Nah, siapa? Meti buat. oh oke, coba boleh di-share nggak gambarnya? Coba di-share dulu. Boleh di-share nggak gambar? benar Kak. Iya, Mas. Sorry yang ngerepotin ya. Sebentar Kak. Sebentar. 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 Kak. Sebentar.
Enggak.
Oke, ini jadi yang penyelesaiannya yang mana? Boleh dikasih mark nggak di mana penyelesaian areanya? Boleh di mark nggak di mana? Atau ditunjuk pakai kursor aja Kak di sini gitu di area 1, 2, 3 atau kasih mark warna apa gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Gimana Ses? Ini Yang di tengah sini ya? Pertemuan yang di tengah ini atau iya yang itu ya? Kursornya itu ya? Oke. ya Kak. Sementara kita pegang dulu jawabannya dari kelompok 1. Kak Bandar anggap dulu benar, nanti Kak Bandar cek. Karena kita mau masuk materi baru, nanti kalau kita bahas takut kelamaan. Atau mau dibahas sekarang biar lebih free, biar lebih enak beres. Baru nanti masuk materi baru, gimana? Ntar ya, itu Kak Bandar coba kirim di grup dong gambarnya. Nanti biar Kak Bandar ini kirim ke grup match 10 aja ya. Yuk kita, nah sekarang kita iniin ya. Oke, Y lebih dari 2X, 3Y lebih kurang dari 2X, 2Y plus X kurang dari sama dengan 12 plus X. Oke, nanti ini kita cari, Kak Bandar cari. Kirim aja dulu gambarnya, nanti kalau ada perbaikan Kak Bandar kabarin ya. Sementara kita pegang dulu jawabannya betul segi 4. Walaupun segi 4-nya nggak benar-benar dia seperti persegi. Segi 4 itu nggak selalu persegi, jajar genjang juga segi 4 ya. Gitu ya. Oke, yuk lanjut kelompok 2 yuk. Silakan kelompok 2 atur barisannya. Ayo, silakan kelompok 2. Gas, gas, gas. Zepa Peter, berarti ada siapa lagi di dalamnya? Ada Idam berarti ya. Ada Samantha juga berarti di situ. Oh ya, adik-adik, kabarnya sedikit informasi aja buat kelas 10. Kabar harap nanti mungkin di Oktober awal, antara minggu pertama atau minggu kedua, Kak Bandar mau adain namanya asesmen sumatif ya, tengah semester. Ya, Kak Bandar rasa perlu ngadain asesmen sumatif. Kalau yang tutor lain Kak Bandar nggak tahu, tapi kalau buat Kak Bandar rasa Kak Bandar itu jadi reviewnya Kak Bandar nanti buat kalian. Sebenarnya paham nggak sih dengan materi yang kita pelajarin gitu ya. Jadi asesmen sumatif setengah semester itu apa aja Kak yang dipelajarin? Nanti paling yang keluar itu
pertidaksamaan linear ini, lalu persamaan linear 3 variabel, itu aja, 2 itu materi itu ya. Jadi nanti di Oktober awal, entah minggu pertama, minggu kedua, benar akan ada ini tuh ya, asesmen sumatif ya, buat kalian ya adik-adik ya. Oke, waktunya 60 menit satu kelas. Waktunya 60 menit satu kelas. Jadi nanti mungkin ada waktu jam pelajaran Kak Bandar, ada perubahan jam pelajaran gitu ya. Mungkin bisa mulainya dari jam 8 pagi. Nanti komposisinya Kak Bandar akan lihat seperti apa. Mungkin bisa kelas 10 duluan, baru kelas 11, baru kelas 12. Mungkin, tapi nanti Kak Bandar coba atur-atur waktunya. Nah, bentuknya apa, Kak? Bentuknya Google Form aja. Bentuknya Google Form. Tapi nanti kalian jawab, lalu nanti kalian kirim coret-coretannya, ya. Kayak kemarin kita waktu post-test persamaan linear 3 variabel, kira-kira bentuknya begitu nanti, ya. Jadi nanti nilainya bisa langsung rilis. Nanti Kak Bandar nggak perlu capek-capek lagi ngecek, gitu ya. Nanti di Oktober awal atau minggu kedua, ya. Jelas ya adik-adik ya. Siap-siap dari sekarang untuk asesmen sumatif tengah semesternya ya. Oke, sip ya. Jangan stres, enjoy aja. Karena bentuk soalnya rata-rata yang udah kita pelajarin ya. Dan mungkin Kak Bandar ambil yang udah kita pelajarin. Mungkin ya. Oke, semangat ya. Silakan lanjut kelompok 2. Yuk, silakan Zepa dan kawan-kawan. Boleh share screen. Jadi gambar garis-garis dari ketiga pertidaksamaan X tambah 8 lebih dari Y diubah menjadi persamaan X ditambah Y sama dengan 8. Titik potong sumbu X 8,0 dan sumbu Y 0,8. Karena tanda lebih dari daerah yang diarsir berada di bawah garis. Kurang dari ya, Pit ya? Iya kurang dari. Ya. X tambah Y lebih dari 5 diubah menjadi persamaan garis X tambah Y sama dengan 5. Titik potong sumbu X 5,0 dan sumbu Y 0,5. Karena tanda lebih dari daerah yang diarsir berada di atas garis. 3 lebih dari X Kurang dari, Pit. kurang dari X terus dikurang. Itu gimana sih bacanya? X-nya di Dikurang antara dari. 3 dan 6. X-nya di antara 3 dan 6. Oh ya itu. Mm-mm. Ini menunjukkan daerah dibatasi oleh garis vertikal X sama dengan 3 dan X sama dengan 6. Daerah yang diarsir kedua garis tersebut. Terus buat ngitung luas daerahnya, alas 1 jarak antara garis X sama dengan 3 dan X sama dengan 6, yaitu 3 satuan. Buat alas 2, titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 8, X sama dengan 3, titiknya itu 3,5. Dan titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 5, dan X sama dengan 3, titiknya 3,2. Jarak kedua titik ini adalah 3 satuan. Tingginya jarak antara garis X tambah Y sama dengan 8 dan X tambah Y sama dengan 5. Terus 3 satuan juga. Habis itu luas jajar genjang setengah dikali 3 tambah 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya D. Oke. Jadi bentuk bangunnya jajar genjang. Iya, Pak. Oke. Jajar genjang. Ntar, jajar genjangnya dilihat dari mana nih? Berarti yang sebelah kiri doang areanya ya? Iya, Kak. Areanya sebelah kiri sampai atas. Iya nggak, Zep? Iya, Kak. Jadi
seperti trapesium jatuhnya sebenarnya ya, bukan ngejajar genjang ya. Ya nggak sih? Tapi agak susah juga kak gambar di GeoGebra jadi nggak jelas gini. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau dia kayak gini, nah ini sepertinya lebih jatuhnya ke trapesium sih. Atau bisa dibelah dua tuh. Bawah pakai jadi persegi panjang, atasnya pakai jadi dua bangun. Tapi oke, nggak apa-apa. Kalian udah coba, nanti kita bahas, kabarnya akan cek lagi. Kirim aja gambarnya sama jawabannya di ini ya, di grup matematika kelas 1 ya. Nanti kabar koreksi ya. Oke? Oke, yuk. Kita lanjut materi baru ya adik-adik ya. Persiapkan nanti buat yang ini, buat yang apa? Buat yang asesmen sumatif tengah semester ya. Jadi Kak Bandar harap dari sekarang udah kalian persiapin supaya kalian juga bisa maksimal nanti kerjanya ya. Gak usah tegang, paling satu materi 5 soal 5 soal. Ya, satu materi paling 5 soal 5 soal. Kita baru ada 2 materi yang udah kita pelajarin. Kalau logaritma masuk nggak? Logaritma nggak masuk ya. Yang baru kita pelajarin ini nggak akan masuk nanti di asesmen sumatif ya. Yuk, kita lanjut yuk. Kita belajar logaritma sekarang. Kira-kira dengar namanya apa itu logaritma? Yuk, explore yuk. Dari namanya aja. Logaritma kira-kira apa? Kita mau belajar apa sih di logaritma? Kak Bandar Logika maju. aritmatika, Kak. Logika aritmatika. Thank you, Bintang. Yang lain? Seru nih, seru nih. Jadi kayak semacam ini ya, apa singkatannya logaritma ya, menurut Bintangnya. Oke. Yang lain gimana? Ini lanjutan sebenarnya dari kelas 9 kemarin. Jadi yang kalau dulu kelas 9 sama Kak Bandar pernah belajar bilangan pangkat dan akar. Nah, logaritma ini sama akan ngomongin bilangan pangkat dan akar juga, tapi ngomongin kebalikannya. Ya, jadi kita belajar logaritma, kita akan ngomongin kebalikan bilangan pangkat dan akar. Gimana maksudnya, Kak? Yuk kita belajar yuk. Nah, misalkan Kak Bandar punya konsep dasar logaritma P log A sama dengan M. Nah, kalau dalam bentuk bilangan akarnya atau bilangan pangkatnya, itu sama aja A sama dengan P pangkat M. Contohnya gimana, Kak? Misalkan Kak Bandar punya apa? Bilangan 16. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Betul ya? 16 itu 2 pangkat 4, betul ya? Atau Kak Bandar salah? 16 itu 2 pangkat 4, bukan? Benar, Kak. Benar kak. Benar ya? Oke. Maka kalau ini diubah ke konsep logaritma, kita harus tahu dulu. A-nya tadi berarti 16 ya. A sama dengan P pangkat M. A-nya berarti 16. P-nya itu atau bilangan basisnya itu 2. Oke. M-nya itu ngomongin pangkatnya 4. Maka ini, kalau ini diubah ke bentuk logaritmanya, pakai konsep begini kan. Sama dengan P log A sama dengan M. Maka P-nya 2, basisnya, tulis log-nya di sini, tulis A-nya berapa? 16 ya. 2 log 16 itu hasilnya 4. Nah, inilah perubahan kebalikan bilangan berpangkat dengan logaritma. Nah, kalau kalian udah tahu ini, udah beres logaritmanya. Ngerjain logaritmanya enak. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas. Yuk, yang lain sampai sini jelas nggak? Jelas kak. Jelas. Seru ya, udah beres kita belajar logaritmanya udah beres. Ini doang. Kalau kalian ngerti ini, ke belakangnya enak ngerjainnya. Beneran, Kak Bandar janji. Ini kalau kalian paham ini perubahannya, udah itu doang sebenarnya. Logaritma itu nanti paling nanti ada sifat-sifatnya beberapa yang harus kalian
ingat aja sih sebenarnya. Tapi kalau konsep dasar yang kalian nggak ngerti, kebalikan dengan bilangan pangkatnya, nah kalian ke sananya nanti susah. Ya, yuk yang mau bertanya silakan. Kenapa Kak jadi begitu? Kenapa jadi begini? Silakan ya. Intinya logaritma itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Ya. Konsepnya nanti sama dengan, atau sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat bilangan berpangkat sama. Jadi kalau yang dulu kelas 9 sama Kak Bandar pernah ngasih sifat-sifat bilangan berpangkat, ada 7 atau 8. Nah itu nanti berguna tuh buat kita ngerjain logaritma. Oke, clear sampai sini? Aman? Yang mau bertanya siapa silakan. Ada yang mau bertanya? Kak Bandar nggak ngerti nih, diemnya diem bingung, apa diemnya nggak ngerti, atau diemnya udah ngerti? Yang ngerti resen dong. Ngeri ya, materi pertamanya udah bolak-balik gini. Oke. Yang lain, baru ada 4 orang nih yang ngerti nih. 5, 6, baru 6. Yang lain gimana? Baru 8. Yo, 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 yang ngerti ya, ngerti. Jujur ya, ngertinya nggak jujur ya. Jangan karena nanti takut Kak Bandar tanya. Ini baru 8 orang yang ngerti. Yang lain gimana sisanya? Baru 8 orang nih. Gimana dengan Jody, Elin, Faith? 16 dari mana? Oke. Ini seru nih pertanyaannya ya. Seru, 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 seru. Oke, Samantha seru ya. Thank you, thank you, thank you. Yuk, oke, boleh lower hand semua? Ya. Nah, boleh lower hand ya semua ya. Oke. Nah, tadi kan Kak Bandar mulai dari 16, 2 pangkat 4 ya. Sekarang Kak Bandar mau coba dulu kalian cari. Anggap kita belum bahas yang ini ya. Jadi kalau tadi Kak Bandar mulai dari 16 kan Samantha bingung. Kalau Kak Bandar misalkan punya bilangan berpangkat 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Punya pengerti kan 5 kali 5 kali 5 kan? Oke. Maka 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah berapa? 125. 125 ya? Oke. Kak, kenapa tadi 16? 16 itu sama aja 2 pangkat 4. Kalau tadi Kak Bandar ganti sebenarnya posisinya. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, maka 2 pangkat 4 itu sama aja 16. Ini cuma rubah posisi aja sama. Samantha. Clear ya? So, kalau kalian sudah dapat begini, 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka kalau kalian bentuk ke dalam logaritma, itu jadinya adalah gimana? 5 log 125 sama dengan 3. Ini bilangan pangkatnya, ini bilangan logaritmanya yang di bawah. Nah, sesimpel itu belajar logaritma. Ya. Kalau di pangkat kita nyari hasilnya berapa, tapi kalau di logaritma kita nyari pangkatnya berapa. 2 log 16 itu ngomongin pangkat M-nya, ya kan? Yang kita cari. 4. Oke, 5 log 125 itu ngomongin pangkatnya berapa hasilnya? 3. Jelas nggak, Sam? Samantha? Udah clear? Oke. Jujur clear ya. Kak Bandar mau pastikan kalian clear di sesi pertama ini di pengenalan tentang logaritma. Kak Bandar akan guarantee kalau kalian clear di sini, ke belakangnya kalian pasti aman. Tapi kalau kalian nggak clear di sini, nanti ke belakangnya nanti kalian bingung. Jadi Kak Bandar mau pastiin dulu. Kita lanjut atau kita putus di sini? Kita lanjut? Lanjut? Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut ya? Oke, yuk.
Ini dicatat dulu aja, dicatat dulu aja di buku kalian ya. Catatannya disatuin. Jadi Kak Bandar harap kalian punya buku catatan, nggak cuman screenshot. Karena kalau screenshot suka lupa dan males pasti ngebuka-buka HP. Kalau udah dicatat, kasih jempolnya ya. Kak Bandar tunggu ya. Oke, yang ngasih jempol aman ya. Jody aman ya, Jod. Paham ya, Jod? Paham, Kak. Oke, yuk kita gas yuk. Nah, tadi Kak Bandar belum kasih keterangan apa, baru kasih tahu P itu basis ya. Basis itu bilangan pokoknya, bilangan basicnya gitu. Ini Kak Bandar clear ya. Nah, apa itu P, apa itu A, apa itu M ya. P itu basisnya. Ini bisa dibilang namanya basis. Oke. Kalau di logaritma namanya basis bilangan pokok. Ya. Lalu A itu bilangan logaritmanya atau hasil pangkatnya. Ya tadi 16. A itu bisa 16, bisa 125 kan. Lalu M ini pangkatnya atau hasil logaritmanya. Atau eksponen dari basis. Eksponen itu punya pengertian apa, Kak? Eksponen itu punya pengertian pangkat. Jadi M itu pangkat dari basisnya. Kan basisnya P. Maka si M itu kan pangkat dari si P. Bener kan konsep ini ya? Yuk dicatat dulu ya. Ditambahin di catatannya. Nanti biar nggak kebalik-balik. Apa itu A, apa itu M, apa itu P. Bentuknya begini aja ya. Kak Bandar nggak mau pakai istilah yang lain. Supaya mempermudah kalian. Ya. Kalau udah kasih jempolnya lagi ya. Fei, paham nggak Fei? Jempolnya sih meyakinkan Fei. Jelas ya Fei? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Jadi tinggal bolak-balik aja Fei. Kayak fotokopi aja di bolak-balik. Oke ya. Kalau udah kita lanjut yuk. Seru nih, bakal belajar logaritma tuh seru. Kalau kalian jago, udah expert di pangkat, pasti nanti kalian belajar logaritma tuh nggak sulit. Ya, ya. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, ya. Nah, ada keunikan khusus cara penulisan buat logaritma yang basis 10. Nah, ingat tadi basis kan. Nah, kalau basis itu kan letaknya di sini. Kalau tadi kan contoh yang pertama kan 2 log 16 sama dengan 4. Basisnya kan 2 ya. Lalu ini yang kedua tadi 5 log 125 sama dengan 3. Basisnya 5. Tapi kalau basis 10, nah kalau khusus basis 10, nulisnya nggak selalu 10 log 100 misalkan. Nggak selalu begini, 10 log 100. Nah kalau khusus basis 10, nulisnya bisa juga begini. 10 log 100 itu punya pengertian begini juga. Sama dengan log 100. Nah, cukup begini aja. Basisnya nggak ditulis nggak apa-apa. Ini berlaku hanya untuk basis 10 ya. Kalau basis 1 sampai 2 sampai 9 jangan. Khusus basis 10 aja. Kalian bisa tulis tanpa tulis basisnya di kiri atas. Jadi khusus basis 10, nggak usah kalian tulis 10-nya juga nggak apa-apa.
Tapi kalau basis 2 sampai 9 itu tulis. Kayak contohnya nomor 1, 2 itu kan basisnya 2 dan 5. Harus ditulis. Nah, sekarang kita cek dulu 10 log 100 itu berapa sih hasilnya? Jadi kan tadi kan P log A sama dengan M kan. Maka ini hasilnya adalah A sama dengan P pangkat M. Konsep ini jangan lupa ya perubahannya ya. Maka kalau 10 log 100 sama dengan M-nya kan belum tahu nih, kita mau cari M. Berarti punya pengertian 100 sama dengan 10 pangkat M. 100 itu 10 pangkat berapa? 2. 10 pangkat 2. 10 pangkat M. Maka basisnya coret aja nih. Bilangan pangkatnya, maka M-nya sama dengan 2. Jadi 10 log 100 atau log 100 aja itu hasilnya adalah 2. Gampang ya belajar logaritma ya. Oke, paham ya. Jadi nggak selalu basis 10 itu ditulis ada 10-nya. Kalau kalian cukup tulis log doang nggak apa-apa. Ya, nggak perlu tulis basisnya bisa. Khusus basis 10 ya. Oke. Yuk dicatat dulu yang ini. Kita mau lanjut kalau udah. Kalau sudah dicatat, kasih jempol ya adik-adik ya. Kita mau lanjut ya. Oke. Yuk, lanjut yuk. Nah, ini keterangannya lebih lengkap. Kak Bandar cuma ngasih contohnya doang. Ini keterangannya lebih lengkap. Kalian bisa tulis juga. Ya. Jadi 10 log 3 itu nggak selalu ditulis 10-nya juga nggak apa-apa. Tulis log 3 juga cukup. 10 log 5 juga ditulis log 5 doang cukup. Gitu ya. Yuk dicatat dulu yang ini. Keterangannya ya.
Oke, udah ditulis adik-adik. Kita lanjut ya. Yuk, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma sekarang ya. Apa itu sifat-sifat logaritma? Sama dengan perpangkatan sebenarnya. Contohnya begini. Sifat yang pertama, Kak Bandar punya P log A kali B. Oke, P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Kalau dia dikali di dalam kurung, maka penyelesaiannya harus ditambahkan. Contohnya gimana, Kak? Misalkan Kak Bandar punya 2 log 4 kali 8. 2 log 4 kali 8, maka hasilnya adalah 2 log 4, hanya kan 4 ya, ditambah 2 log B-nya tadi 8. Nah, 2 log 4 kali 8 itu sama aja dengan 2 log 4 ditambah 2 log 8. Clear ya? Sekarang kita kerjain sebelah-sebelah dulu ya. 2 log 4 kali 8 berapa? 32 Kak. 32. Oke. 32 itu sama dengan 2 pangkat M. Ya kan, tadi kan? Berarti kan A sama dengan P pangkat M kan? Basisnya 2. 32 berarti 2 pangkat M. Nah, 32 itu kita coba cari pakai pohon faktor ya. 32 dibagi dengan bilangan prima. 32 bagi 2 bisa nggak? Bisa Kak. 16 ya. Bagi 2 lagi bisa nggak? Bisa. 8. Bagi 2, 4. Bagi 2, 2. Maka 32 itu 1, 2, 3, 4, 5. 32 itu berarti sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat M. Maka M-nya adalah 5. Maka 2 log 32 itu hasilnya adalah 5. Oke. Nah, sekarang kita beresin yang sebelah kanan. Kiri udah beres nih, 5. Kita cek dulu, sama nggak ya kiri dan kanan hasilnya nanti ya. 2 log 4, berarti 4 sama dengan 2 pangkat M. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat. Maka M-nya adalah 2. Maka 2 log 4 itu kan 2. Lalu 2 log 8. 8 sama dengan 2 pangkat M. Berarti 8 itu 2 pangkat, 8 ini ya, 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat M. Berarti M-nya sama dengan 3. Maka ini 2 tambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5 Kak. 5. Nah, ini dia. Kiri dan kanan sama hasilnya. Maka sifat pertama itu berlaku kalau perkalian, pengerjaannya ditambah. Begitu juga nanti kalau kalian ketemu pertambahan, bisa juga dikalikan. Jadi ini berlaku dua arah ya, nggak cuma searah. Gitu ya. Yuk dicatat dulu silakan. Oke, sudah 11.21 rupanya ya. Ini dicatat dulu, kalau udah kita mau absen. Ya, kasih jempolnya kalau udah kita mau absen ya. Yuk, oke. Yuk silakan open cam-nya, kita absen. Kak, izin off cam dulu Kak, lagi error. Oke, Bintang. Yuk.
Izin after juga Kak lagi sakit. Iya Rio, cepat sembuh ya Rio ya. Makasih Kak. Cuacanya lagi nggak bagus soalnya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu hari Selasa depan ya adik-adik ya. Bye-bye. Makasih Kak. Yuk, Terima kasih, Kak. ya.